5 ayat suci Al-Quran beserta isi kandungannya yang berkaitan dengan pendidikan. Yang pertama, Quran Surat Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Allah telah memerintahkan kita untuk membaca. Jadi kita sebagai manusia, baik itu kita statusnya sebagai siswa, pelajar, mahasiswa, guru, dosen, dan semua kalangan masyarakat, intinya telah diperintahkan untuk senantiasa membaca. Ayat suci Al-Quran yang kedua yakni pada Quran Surat Al-Alaq ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi 'allama bil qalam, yang artinya yang telah mengajarkan manusia dengan pena. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam belajar kita juga diperintahkan untuk belajar dengan menulis. Jadi untuk memahami materinya, kita tidak hanya sekedar mendengarkan ataupun membacanya, tapi juga dengan menulis. Ayat suci Al-Quran yang ketiga yakni pada Quran Surat Al-Alaq ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak ia ketahuinya. Jadi, dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa apabila kita telah belajar dan mendapatkan suatu ilmu, maka kewajiban kita adalah mengajarkannya kepada orang lain yang belum mengetahuinya. Jadi kita sama-sama ataupun berbagi ilmu dengan sesama. Baik itu kita statusnya sebagai siswa, mahasiswa, pelajar, guru, dosen, ataupun kalangan-kalangan masyarakat yang lainnya. Intinya adalah berbagi ilmu dengan sesama. Ayat Al-Quran yang keempat yakni pada Quran Surat As-Sadd ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Kitabun unzila ilaika mubaraku liyadabbaru ayatihi waliyadadzakkaru ulul albab, yang artinya kitab Al-Quran ini telah kami turunkan kepadamu dengan penuh berkah, agar orang-orang menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajarannya. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai manusia, umat Rasulullah, Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya agar bisa dipelajari, dipahami maknanya, dan dihayati ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran. Sehingga tugas kita sebagai manusia, baik itu status kita sebagai siswa, pelajar, mahasiswa, guru, dosen, maupun semua kalangan masyarakat, wajib hukumnya untuk membaca Al-Quran dan juga memahami isinya, mempelajari isinya untuk mendapatkan suatu pelajaran. Ayat suci Al-Quran yang kelima yakni pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 66 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qala lahu Musa hal attabi'uka an tu'allimani mimma ulimta rusda, yang artinya Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai manusia hendaknya mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya dan mencari guru yang dapat membimbing kita dalam menuntut ilmu. Kemudian ketika kita bertanya suatu pelajaran kepada guru kita, maka hendaknya berperilaku dengan sopan, dengan penuh kesopanan dan juga kerendahan hati seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi wasallam. 5 hadis Nabi beserta isi kandungannya yang berkaitan dengan pendidikan. Yang pertama, hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Thalabul ilmi faridatan ala kulli muslimina wal muslimat, yang artinya mencari ilmu hukumnya wajib bagi setiap umat muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis tersebut kita dapat mengambil kesimpulan ataupun isi kandungannya adalah bahwa kita sebagai manusia, sebagai umat muslim, baik itu muslim laki-laki maupun muslim perempuan, diwajibkan untuk menuntut ilmu. Perintah Allah bahwa setiap manusia itu wajib untuk menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Yang kedua, hadis riwayat Muslim yang berbunyi,
utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, yang artinya carilah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa mencari ilmu itu tidak ada batasan usia. Jadi sampai kapanpun dari kita lahir hingga akhir hayat kita, maka kita selalu berhubungan dengan ilmu. Carilah ilmu yang sebanyak-banyaknya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa mencari ilmu itu tidak ada batasannya dan wajib hukumnya. Yang ketiga, hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda akhirati fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa menghendaki kebaikan-kebaikan di dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki kebaikan di akhirat, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kebaikan keduanya, maka dengan ilmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa siapapun yang menginginkan kebaikan-kebaikan, baik itu kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat, ataupun keduanya, kebaikan dunia dan akhirat, maka salah satu kuncinya adalah dengan ilmu. Oleh karenanya, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya dan berpendidikan. Hadis riwayat yang keempat, hadis riwayat Ad-Dalami yang berbunyi, An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-alimu yang tafi'u bi ilmihi khairum min alfi abid, yang artinya dari Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang berilmu kemudian memanfaatkan ilmunya untuk orang lain, maka orang tersebut akan lebih baik daripada orang-orang 1000 orang yang ahli ibadah. Hadis riwayat Ad-Dalami. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang memiliki ilmu, yang telah mendapatkan ilmu, kemudian dia memanfaatkan ilmunya, membagikannya kepada orang lain, maka akan lebih utama dari 1000 orang yang ahli ibadah. Oleh karenanya kita sebagai siswa, mahasiswa ataupun pelajar wajib hukumnya untuk berilmu ataupun mencari ilmu, memiliki ilmu dan juga membagikannya kepada orang lain yang belum mengetahuinya, dan itu akan lebih utama dari 1000 orang yang ahli ibadah. Hadis yang kelima adalah hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khair wa yufaqihu fid din wa innamal ilmu bitta'allum, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah baik, maka dia akan dipahamkan dalam hal agama, dan sesungguhnya ilmu itu adalah belajar. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa siapapun yang dikehendaki Allah itu baik, maka Allah akan pahamkan seseorang dengan ilmu agama. Dan pada dasarnya ilmu itu adalah belajar. Jadi kita sebagai manusia, baik itu sebagai siswa, pelajar, mahasiswa, guru, dosen, dan lain sebagainya, jika ingin mendapatkan ilmu, maka kewajiban yang harus kita jalani adalah dengan belajar.